Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kak Ria Zakia dengan NIM 2381070119 kelas 6 DPGMI. Di sini saya akan melisankan hasil dari UAS mata kuliah pembelajaran STEM di MI dan SD dengan dosen pengaku Ibu Nur Atiko MPD. Kegagalan 70% siswa dalam merakit roda gigi dari kardus menunjukkan adanya kesenjangan kognitif serius antara pengalaman menonton video dengan pengalaman merakit fisik. Nah, adapun kesenjangannya, yang pertama, kesenjangan abstraksi visual versus keterampilan psikomotorik. Nah, video animasi tiga dimensi menyajikan konsep roda gigi dalam bentuk representasi visual yang sudah disederhanakan dan dipoles secara digital. Nah, siswa hanya mengaktifkan sistem kognitif visual pasif atau menonton tanpa melibatkan keterampilan tangan, koordinasi motorik, atau pemahaman tentang dimensi fisik kita seperti ketebalan kardus, ketepatan ukuran gerigi, dan keselarasan suhu putaran. Nah, akibatnya pengetahuan yang terbentuk bersifat deklaratif, yaitu cuma saya tahu roda gigi itu berputar, bukan prosedural, kayak saya tahu bagaimana merakitnya. Nah, dalam teori biasa, anak usia 10 hingga 11 tahun masih berada di tahap operasional konkret, sehingga mereka membutuhkan manipulasi objek nyata untuk membangun pemahaman yang mendalam, bukan hanya sekedar representasi visual. Nah, untuk kesenjangan yang kedua, yaitu antara konsep rasio abstrak dengan pemahaman kuantitatif konkret. Dalam video, menampilkan berbagai rasio roda gigi secara visual, namun tidak membangun pemahaman matematis tentang mengapa jumlah gigi menentukan kecepatan putaran. Siswa hanya menyaksikan hasil akhir animasi tanpa memahami hubungan proporsional di baliknya. Ketika merakit, mereka tidak tahu harus membuat berapa banyak gigi agar dua roda saling terkait dengan benar. Nah, ini itu adalah kesenjangan antara pengetahuan fenomenologis atau melihat efek dengan pengetahuan relasional atau memahami sebab akibat kuantitatif. Kesenjangan yang ketiga yaitu antara konteks ideal dengan realita material. Nah, animasi tiga dimensi menampilkan roda gigi yang sempurna, presisi, simetris, bebas gesekan, dan berputar mulus. Realita perakit dari kardus sama sekali berbeda, karena ada bahan kardus yang mudah bengkok, yang bergerigi tidak presisi, dan perakitan membutuhkan toleransi ukuran yang tepat. Nah, siswa tidak mendapat bekal untuk menghadapi tantangan material nyata karena video tidak menampilkan prosesnya. Nah, kegagalan perakitan maupun strategi troubleshooting. Nah, akibatnya saat menghadapi kesulitan fisik, siswa tidak memiliki strategi kognitif untuk mengatasinya. Yang A yaitu kemampuan memanipulasi variabel. Nah, media video bersifat pasif dan tertutup. Siswa hanya dapat mengamati variabel yang sudah dipilih pembuat video tanpa bisa mengubah apapun. Tidak ada ruang untuk bertanya kayak apa yang terjadi jika jumlah gigi dikurangi, karena animasi terus berjalan secara linear. Nah, kontrol variabel sepenuhnya ada di tangan konten, bukan di tangan siswa. Kalau media realia sebaliknya, memberikan kebebasan memanipulasi penuh. Siswa dapat langsung mengubah jumlah gerigi, memperbesar atau memperkecil roda, lalu segera mengamati akibatnya. Inilah yang disebut dengan inquiry sejati dalam STEM. Siswa bertindak sebagai penyelidik aktif, bukan hanya penonton pasif. Nah, perbedaan ini sangat krusial untuk anak usia 10 hingga 11 tahun yang menurut biasa masih berada di tahap operasional konkret, di mana pemahaman optimal hanya bisa terbentuk melalui interaksi langsung dengan objek fisik, bukan hanya dari representasi visual yang sudah jadi. Nah, untuk yang B yaitu umpan balik langsung. Media video tidak menyediakan umpan balik sama sekali terhadap respon kognitif siswa. Video terus berjalan tanpa peduli apakah siswa memahami atau tidak. Nah, tidak ada mekanisme juga yang memberitahu siswa bahwa pemahaman mereka keliru sebelum mereka mencoba merakit. Nah, kalau misalnya media realia memberikan umpan balik yang bersifat otomatis dan instan. Jika siswa memasang roda gigi dan ukuran gerigi yang tidak sesuai, maka roda tidak akan berputar. Nah, ini adalah umpan balik fisik yang jauh lebih kuat dari sekedar penjelasan verbal. Dalam teori behaviorisme Skinner maupun konstruktivisme Vygotsky, umpan balik ini sangat penting untuk proses koreksi, pemahaman, dan pembentukan pengetahuan. Untuk anak usia 10 hingga 11 tahun yang masih pada tahap operasional konkret, umpan balik fisik jauh lebih bermakna dibandingkan narasi video yang abstrak, yaitu pengalaman multisensori. Nah, kalau media video hanya mengaktifkan dua indera, yaitu penglihatan dan pendengaran.
Ini disebut sebagai pengalaman disensori pasif. Menurut Edgar Dale dalam Count of Experience, pengalaman dari media audio visual pasif hanya menghasilkan retensi sekitar 20 hingga 30% dibandingkan pengalaman langsung. Nah, kalau media realia mengaktifkan minimal 4 indera sekaligus. Yang pertama visual, yaitu untuk melihat gerigi berinteraksi secara nyata, taktil atau kinestetik, yaitu merasakan tekstur kardus dan tekanan saat gerigi bergesekan. Nah, terus proprioceptif, yaitu merasakan resistesi saat memutar roda, dan auditory, yaitu mendengar bunyi klik gerigi yang saling mengunci. Nah, aktivasi multisensori ini menciptakan embodied cognition, yaitu pemahaman yang tersimpan tidak hanya secara verbal konseptual, tetapi juga dalam memori otot dan pengalaman tubuh yang jauh lebih tahan lama dan mudah diaplikasikan. Gagal membangun hubungan sebab akibat antar proses. Nah, poster menampilkan siklus air sebagai serangkaian gambar statis yang berdampingan. Panah dari air ke awan, dari awan ke hujan, dan seterusnya. Namun, poster tidak mampu menunjukkan bagaimana satu proses menyebabkan proses berikutnya. Anak kelas 3 yang masih dalam tahap operasional konkret cenderung membaca gambar secara terpisah-pisah, bukan sebagai sistem yang saling terhubung. Nah, poster ini mungkin menunjukkan matahari, anak panah, dan awan, tetapi tidak menjelaskan mengapa panas matahari menyebabkan molekul air berubah fase menjadi uap. Nah, tanpa pemahaman mekanisme sebab akibat, siswa tidak bisa mentransfer pengetahuan ke tugas rekayasa karena mereka tidak mengerti prinsip fungsional yang ingin mereka replikasi. Yang kedua, kegagalan menunjukkan variabel yang mempengaruhi kecepatan siklus. Nah, poster ini tidak dapat menunjukkan bahwa kecepatan evaporasi berubah tergantung pada suhu, kelembapan udara, luas permukaan air, dan kecepatan angin. Nah, gambar statis ini hanya mampu menampilkan satu kondisi yang sudah dibekukan dalam waktu. Nah, akibatnya, siswa memiliki pemahaman bahwa siklus air adalah proses yang tetap dan seragam, bukan sistem dinamis yang responsif terhadap perubahan kondisi lingkungan. Dalam konteks tugas membuat alat penampung air hujan, ketidakpahaman terhadap variabel ini sangat fatal karena siswa tidak bisa berpikir tentang bagaimana desain alat dapat memaksimalkan pengumpulan air hujan. Ya, kegagalan menampilkan perubahan kondisi dari waktu ke waktu. Nah, siklus air adalah proses yang berlangsung secara kontinu dalam skala waktu panjang. Poster membekukan proses ini dalam satu frame 2 dimensi, sehingga siswa tidak mendapatkan pemahaman tentang durasi, transisi fase, dan kesinambungan proses. Mereka tidak bisa melihat bahwa evaporasi terjadi perlahan sepanjang hari, bahwa kondensasi membutuhkan kondisi suhu tertentu, dan bahwa presipitasi adalah akumulasi dari waktu ke waktu. Nah, tanpa pemahaman temporal ini, konsep penguapan dan pengepungan tetap menjadi label abstrak di kepala siswa, bukan proses yang dapat mereka bayangkan terjadi secara nyata. Inilah mengapa mereka hanya meniru bentuk botol yang ada pada poster, karena itulah satu-satunya informasi konkret yang mereka dapatkan. Kesalahan pertama yaitu berasumsi bahwa gambar sama dengan pemahaman proses. Nah, guru berasumsi bahwa karena poster menampilkan siklus air secara visual dan berwarna-warni, siswa akan otomatis memahami prosesnya. Inilah adalah kesalahan besar. Untuk anak kelas 3, gambar yang kompleks justru sering kali diproses sebagai dekorasi visual, bukan sumber informasi terstruktur. Nah, penelitian dalam psikologi kognitif menunjukkan bahwa kemampuan membaca diagram atau diagrammatik ilustrasi baru berkembang secara signifikan di usia 10 hingga 12 tahun, sehingga siswa kelas 3 belum memiliki kemampuan memadai untuk mengekstrak hubungan konseptual dari representasi visual yang kompleks. Kesalahan yang kedua, ketidakselarasan antara media dan tujuan pembelajaran. Tujuan akhir pembelajaran adalah engineering, yaitu merancang alat penampung air hujan yang berada di level tertinggi taksonomi Bloom, yaitu mencipta. Namun, guru memilih media poster yang hanya mampu mendukung level paling bawah, yaitu mengingat dan memahami. Nah, terdapat gap 2 hingga 3 level antara apa yang mampu dicapai media dan apa yang dituntut oleh tugas akhir. Seharusnya, media yang digunakan minimal mendukung level aplikasi dan analis, misalnya melalui simulasi interaktif, video proses, atau percobaan sederhana seperti memanaskan air dan mengamati kondensasi pada tutup plastik. Kesalahan yang ketiga, yaitu guru mengabaikan prinsip pembelajaran aktif untuk anak. Guru mengasumsikan bahwa siswa kelas 3 dapat belajar secara efektif melalui pengamatan pasif selama 10 menit. Ini tuh bertentangan dengan prinsip pembelajaran anak usia 8 hingga 9 tahun yang membutuhkan learning by doing. Dalam kerangka pembelajaran berbasis STEM untuk SD, tahap explore harus melibatkan aktivitas hands-on yang memungkinkan siswa mengalami sendiri fenomena yang dipelajarinya.
bukan sekedar mengamati representasinya. Nah, untuk kesalahan yang keempat, tidak ada bridging efektif antara konsep dan aplikasi. Guru langsung melompat dari mengamati poster ke merancang alat tanpa aktivitas jembatan yang membantu siswa mengkoneksikan pengetahuan konseptual dengan tugas praktis. Nah, seharusnya ada tahap intermediate seperti diskusi terpadu, percobaan mini, atau analisis contoh alat yang sudah ada sebelum siswa sendiri diminta merancang sendiri.